jumpa lagi pada video Bunda Rosa mengenai herbal, mengenai tanaman obat. Kali ini Bunda ingin bagi pengalaman Bunda mengenai ginseng ya, ginseng Korea. Ini ginseng Korea seperti ini. Nah, dia tumbuhnya nyaman kok, nggak terlalu susah. Dimana aja dia bisa tumbuh, di pot ataupun di lahan-lahan halaman kita. Ini seperti ini Bunda punya di pot. Nah, ini ginseng Korea dan ini ada dua macam, jadi kalian bisa membedakan yang mana ginseng Korea. Ginseng Korea seperti ini dengan bongkahnya seperti ini. Nah, bongkah dalamnya seperti ini. Nah, yang kita gunakan untuk pengobatan ataupun untuk membuat tanaman obat yang biasa Bunda lakukan dengan bongkah tanaman ini, ginseng Korea seperti ini bongkahnya tuh. Ini namanya ginseng Korea. Nah, dan ini adalah som Jawa atau ginseng Jawa. Nah, dia punya bunga seperti ini bunganya. Kalau ginseng Korea tadi sih memang dia punya bunga. Kalau nggak salah saat ini sih bunganya tidak ada, tidak berbunga. Tapi biasanya bunganya berwarna pink ya. Dan ini perbedaannya, ini som Jawa atau ginseng Jawa. Dia juga punya bongkah seperti ini. Bongkahnya sudah Bunda bersihkan. Bongkahnya seperti ini. Nah, beri perbedaannya sih nggak ada bedanya ya, sama saja dengan si ginseng Korea, dan khasiatnya pun tidak ada perbedaan, sama saja, yaitu untuk kejantanan pria. Kejantanan pria tuh bongkahnya. Ini sudah saya bersihkan, dan ini sudah saya bersihkan mungkin dia agak hitam sedikit, tapi kalau udah memang benar-benar bersih ya warnanya juga sama seperti ini. Jadi nggak ada perbedaannya, dan khasiatnya sama loh, sama aja, mereka berdua sama, cuman saya ingin membahas perbedaan saja, tetapi khasiatnya tidak ada bedanya. Nah, ini bunganya si som Jawa ini seperti ini. Nah, kalaupun seperti mana pengolahannya untuk kejantanan pria, kalau Bunda, menurut resep Bunda, perlu kalian catat ya. Nanti Bunda juga di bagian video akan menyertakan deskripsinya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau khasiat sih untuk kejantanan pria, artinya buat pria supaya jantan ya, menambah stamina pria. Jadi resepnya kalian boleh ambil bongkah dalam ya, bukan daunnya ya. Daunnya kayaknya sih nggak perlu kita pakai, cuman hanya bongkahnya. Kalian bisa mempersiapkan ginseng Korea ataupun ginseng Jawa atau som Jawa. Nah, tidak ada perbedaan masalah khasiat, sama saja. Terus kalian bisa menambahkan majakani secukupnya. Majakani saya sih tidak karena saya saat ini tidak berada di tempat saya meracik, jadi saya hanya di kebun saya. Kebetulan saya terinspirasi untuk membuat buat video ini, jadi saya tidak menyediakan majakani di sini. Jadi majakani beberapa biji ya, kalian tahu mungkin itu majakani seperti apa, buah ya, yang buahnya seperti kelereng bulat berduri-duri. Ataupun kalau tidak ada majakani, kalian bisa menambahkan buah pinang muda. Jadi buah pinang muda ya, bagian dalamnya yang kita ambil pinang muda. Kemudian kalian tambahkan jahe merah secukupnya ya. Kalian semua tahu itu jahe merah seperti apa. Nah, kemudian kalian juga bisa menambahkan kemukus. Yang kelima, kemukus ya. Kemukus itu seperti apa bentuknya? Kalian bisa membeli di rempah-rempah tradisional. Di sana kalian tanya kemukus itu seperti apa. Nanti resepnya akan saya kasih tahu untuk takarannya seperti apa. Kemukus, sepengetahuan Bunda, kalau kemukus itu bentuknya seperti lada ya, seperti lada hitam. Nanti di situ kamu tahu sendiri kalau kemukus itu seperti apa. Saya tidak membawakan contohnya. Terus cabai Jawa ya, cabai Jawa itu bukan cabai yang buat sambal itu ya. Cabai Jawa itu
kering. Saya juga tidak membawa contohnya, cuman saya bilang cabai Jawa. Kalau di tempat kalian beli rempah-rempah tradisional, kalian akan menemukan itu cabai Jawa seperti apa. Kemudian sedikit cengkeh. Setelah itu buah biji pala juga diperlukan dalam pembuatan resep tradisional ini. Buah biji pala. Kemudian tambahkan daun purut. Daun purut juga bisa ditambahkan, jangan lupa ya, daun purut, catat. Kemudian kalau ada boleh tambahkan akar, batang, dan daun tanaman putri malu. Karena putri malu itu tumbuhnya liar di pinggir-pinggir jalan, dimanapun sepertinya tidak susah tumbuhnya. Dia berduri, biasanya daunnya apabila kita sentuh putri malu itu, dia maka akan menutup, spontan dia akan menutup. Tapi saya perlu Bunda beritahukan, putri malu itu sepertinya kalian jangan salah ya. Nanti mungkin kalau kalian subscribe Bunda akan perkenalkan putri malu itu seperti apa nanti. Jangan kalian salah, putri malu itu ada beberapa. Sepertinya orang banyak menganggap ini putri malu, tetapi putri malu yang untuk dibuat resep kejantanan pria itu warnanya, batangnya itu merah, dan dia tidak terlalu tinggi. Dia hanya tidak terlalu tinggi sampai setengah meter, kayaknya tidak. Dia merambat di pinggir jalan atau di tanah, nggak terlalu tinggi. Jangan kalian mengambil yang tinggi, yang batangnya hijau, yang berduri juga, dan disentuh juga dia akan daunnya akan menutup. Itu juga putri malu, tapi bukan putri malu yang Bunda maksudkan untuk membuat ramuan ini ya. Kemudian kalian bisa merebusnya. Ramuan-ramuan yang Bunda kasih tahu ke kalian bisa merebusnya dengan takaran. Nanti akan Bunda bahas takarannya melalui deskripsinya. Dan juga tambahkan 2 butir kuning telur kalau ada ya, 2 butir, 3 butir juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa menambahkan madu, dan itu pun madu yang berkualitas. Nah, sekian dulu info dari Bunda mengenai si ginseng Korea ini dan som Jawa ini. Ini adalah, nah, semoga apa yang Bunda share di sini, apa yang Bunda videokan buat kalian akan bermanfaat buat kalian yang membutuhkannya, dan ini aman untuk diminum. Kalian jangan sampai kalian terpengaruh untuk menggunakan kejantanan pria itu dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Itu mungkin akan berbahaya buat kesehatan kalian, dan tidak ada salahnya kalian menggunakan tanaman obat ini sebagai menambah stamina dan kejantanan kalian. Semoga kalian tidak bermasalah dengan kesehatan yang lainnya, karena si ginseng Korea ini juga bukan hanya untuk kejantanan pria, membantu juga kesehatan kalian yang lain. Nah, perlu kalian tahu ya, dia bermanfaat untuk satu macam penyakit, tapi dia juga banyak punya khasiat macam-macam. Antara lain, si ginseng Korea ini juga bisa membantu kalian untuk menurunkan kolesterol kalian. Kalian yang punya riwayat gula darah juga membantu. Itu sih banyak juga khasiat. Bunda tidak membahas khasiat ginseng Korea ini satu persatu. Karena tema saya kali ini, saya hanya ingin menjelaskan perbedaan antara som Jawa, ginseng Jawa dengan ginseng Korea. Tidak membahas khasiat yang lebih luasnya. Mungkin dia banyak memang khasiat si ginseng Korea ini, banyak manfaatnya. Tetapi yang saya bahas pemberitahuan saya yang sudah lewat itu hanya untuk menjelaskan mengenai kejantanan pria dan stamina pria, dan untuk penyubur pria juga. Maaf, ini saya mungkin terlambat mengatakan kejantanan. Kita jantan, seorang pria jantan, tetapi pria itu juga akan subur. Kenapa?
memang sih panjang bahasan, tapi semoga videonya lebih durasi waktunya bisa kalian mendengarkan. Kejantanan pria dan juga menyuburkan. Nah, itu yang saya lupa. Menyuburkan karena apa? Ini penyubur pria yang paling top ya. Nah, ini sih riwayatnya, ini bawaan dari dataran Cina ya, atau mungkin di daerah sana ya, yang mungkin konon pada zaman dahulu dibawa oleh serdadu Jepang yang membawa ke Indonesia, karena mereka riwayatnya pernah membuat pabrik obat di Indonesia sewaktu mereka menjajah. Jadi peninggalan mereka itu ya seperti ini. Memang sih aslinya ini, makanya dinamakan ginseng Korea, karena memang mungkin berasal dari sana, karena bawaan si orang Jepang itu ya sewaktu menjajah kita dulu. Dan ini adalah ginseng Jawa, karena memang ini lokal, barangkali ya lokal di Indonesia ada namanya som Jawa. Nah, itu perbedaan di antara mereka. Tetapi kembali ke pemberitahuan saya sejak awal, mereka mempunyai khasiat yang sama. Dan untuk kejantanan pria, mungkin kamu sudah menyimak apa yang saya beritahukan tadi. Kalau masih ragu-ragu dan belum tahu, nanti kalian bisa baca deskripsinya. Semoga video Bunda kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam dari Bunda, salam sehat selalu dengan herbal. Gunakan herbal untuk kesehatan kita, biasakan hidup kita dengan herbal agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermanfaat juga buat kesehatan kita yang lain-lainnya. Salam dari saya. Jangan lupa kalian menyempatkan diri untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Salam.